Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita membahas sesuatu yang sebenarnya ini sangat penting ya, dan ini sangat mendasar sebenarnya. Banyak orang salah Bapak Ibu sekalian, ketika bergabung di bisnis ini, mereka terlalu fokus dengan hal yang sebenarnya cuma 5%. Mereka terlalu fokus dengan hal teknis. Ini saya belum paham paten-patennya, ini saya nggak tahu perusahaannya, company profilnya gimana bahasanya. Ini kita nggak tahu bonus sponsor berapa, bonus pairing berapa. Orang akhirnya terlalu sibuk memikirkan hal teknis. Nah, sehingga mereka lambat menjalankan bisnis ini. Mereka takut salah ngomong. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu sebenarnya hanya 5%, Pak. Skill teknis itu kita semua bisa mengembangkan sendiri. Kita bisa belajar sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya yang membuat kita sukses itu bukan karena kita sudah hafal paten-paten produknya, kita sudah hafal marketing plan-nya, ya kan? Itu 5% Bapak Ibu. Yang paling penting ini Pak, 95% yang menentukan orang bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa berhasil di bisnis ini, itu adalah ini. 95% ditentukan oleh apa sih impian Anda dan sikap kita Pak dalam menjalankan bisnis ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, hal yang mendasar. Banyak orang menyepelekan, banyak orang meremehkan, padahal inilah intinya Pak. Orang-orang sukses di dunia ini semua berawal dari memiliki impian yang kuat dan memiliki sikap yang positif, ya, sikap yang benar dalam dia memperjuangkan impiannya Bapak Ibu sekalian. Masalah teknis semua bisa dipelajari Pak. Nah, ya kan hari ini mungkin kita latar belakang bukan siapa-siapa. Saya latar belakang cuma tamatan SMA Pak. Nggak ada sangkut pautnya dengan farmasi, dengan kesehatan, dengan marketing, tapi semuanya proses Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, yang penting kita punya impian dan sikap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjalankan sesuatu bukan karena kita sudah tahu caranya. Kita akan menjalankan sesuatu karena kita tahu untuk apa kita menjalankan itu. Jadi why Anda jauh lebih penting daripada how-nya, Bapak Ibu sekalian. Karena cara bisa dipelajari asalkan Anda benar-benar memiliki dream yang Anda benar-benar kejar, Bapak Ibu. Impian menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Dan sikap menentukan apakah Anda benar-benar bisa mendapatkannya atau tidak, Pak. Nah, jadi ini satu paket, Pak. Anda punya impian yang bagus, tapi sikap Anda tidak bagus, maka Anda akan sulit juga. Nah, jadi Anda punya impian yang bagus, sikap Anda bagus, nah, insya Allah hasilnya akan jauh lebih maksimal, Bapak Ibu semua. Oke ya? Nah, pada malam hari ini judulnya kita adalah sikap Anda di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, mengenai sikap, ada beberapa sikap terhadap beberapa hal yang harus kita perhatikan di bisnis ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sikap terhadap diri kita sendiri. Nah, ini ya, sikap terhadap diri sendiri dulu. Oke? Nah, you are what you think. Artinya adalah apa? Buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Enggak ya. You are what you think adalah ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi Bapak Ibu semua, kita ini Pak tergantung pikiran kita. Kalau kita berpikir tidak bisa, kita pasti tidak bisa. Itu benar Pak. Anda benar terhadap diri Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda berpikir Anda pasti bisa, maka saya katakan Pak, sekali lagi Anda pasti akan bisa. Jadi Anda bilang Anda tidak bisa, Anda bilang Anda bisa, sama-sama benar. Sehingga pilihannya Anda mau jadi yang mana Pak? Anda mau kembangkan pikiran yang mana? Pikiran yang Anda tidak bisa atau yang Anda bisa Pak? Nah, ini semua kembali ke Bapak Ibu semua. Kadang orang takut untuk bermimpi, takut untuk memiliki dreams. Padahal buat dreams itu kan nggak bayar ya, gratis ya kan. Tapi takut nggak kecapai, ngapain Pak? Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi Anda harus percaya dengan diri Anda sendiri, bahwa kalau yang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Kalau yang lain bisa samurai, bisa shogun, bisa daimyo, bisa bushido, Anda juga pasti bisa Pak. Mereka makan nasi, kita makan nasi Pak. Mereka kakinya jejak ke lantai, kita juga jejak ke lantai, Pak. Kecuali Dr. Luigi itu jalannya terbang, ya kan? Nah, wajar kita nggak bisa bushido, Pak, karena kita nggak bisa terbang. Tapi kan kita dengan beliau-beliau itu sama aja, Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal masalah mindset, ya kan? Nah, mungkin kita berada di latar belakang, ya kan, keluarga yang mungkin kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana, ya kan, tinggal di daerah biasa-biasa saja, sehingga kita takut bermimpi besar, takut berpikir besar, ya kan? Nah, jangan Bapak Ibu sekalian. Saya katakan hari ini bahwa kita rubah Pak.
Kalau kita hanya berani berpikir sampai angka 6, maka hidup kita paling tinggi hanya sampai angka 6. Tapi kalau kita berani berpikir sampai angka 9, maka hidup kita juga bisa sampai angka 9, Pak. Semua berawal dari pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi you are what you think, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda pasti bisa, Pak. Tapi kalau Anda tidak bisa, Anda sudah pasti tidak bisa. Jadi buang tidak, buang kata-kata no, kita ubah Pak, bahwa kita yes, tahun depan Annual Rank 2023, kita pasti bisa menjadi Toreda, kita pasti bisa menjadi Ronin, kita pasti bisa menjadi Samurai, dan seterusnya, dan seterusnya, Pak. Oke, Bapak Ibu ya, jadi mulai hari ini, rubah sikap terhadap diri Anda adalah calon orang-orang sukses berikutnya, Anda adalah Bushido berikutnya, Anda adalah miliarder berikutnya di AFC, yakini itu Pak, ya kan? Kalau yang lain bisa, Anda pasti bisa, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah itu sikap terhadap diri orang yang hebat, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait kita di AFC, kita adalah seorang business owner ya. Kita di AFC ini adalah seorang entrepreneur. Kita seorang pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Jadi miliki mindset dan pola pikir sebagai business owner. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita di AFC sebagai apa sih? Nah, kita adalah pemilik bisnis, Pak. Sebagai pemilik bisnis, sikap-sikap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Pak, seorang pengusaha, seorang business owner yang sukses, mereka pasti memiliki visi dan keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Beda, Pak. Saya melihat orang yang mungkin bisa prospek ya 100 orang sehari, atau mungkin dia prospek 100 orang sebulan, tapi dia tidak punya keyakinan dan visi, asal yang penting ketemu orang presentasi, tapi dia tidak yakin, tidak memiliki target. Beda hasilnya dengan orang yang cuma presentasi 1 bulan 30 orang saja, tapi dia benar-benar punya visi dan keyakinan jalankan bisnis ini, itu beda hasilnya, Pak. Entah kenapa, semakin besar visi kita, mempengaruhi semakin besar perkembangan bisnis kita. Tapi kalau visi kita kecil, entah kenapa walaupun kita kerjanya besar, tapi visi hasilnya juga kecil, Pak. Jadi ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Oke, nah visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi, yang Anda sudah membayangkan bahwa itu Anda bisa dapatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang belum terjadi di depan, tapi Anda bisa bayangkan bahwa Anda pasti bisa dapatkan itu. Nah itulah sebuah visi Bapak Ibu sekalian. Nah saya pribadi Pak, Roby Zulenda dari Pontianak, saya memiliki visi tahun depan saya akan bantu tim-tim saya mencetak 100 orang Toreda Pak di Kalimantan Barat. Nah itu visi Pak. Jadi visi itu bukan bicara untuk diri sendiri, tapi bagaimana visi pemimpin itu bagaimana dia bisa besar dan membesarkan tim-timnya Bapak Ibu. Nah Anda mesti memiliki visi menjalankan bisnis ini, sehingga Anda punya power Pak ketika bicara. Anda punya sesuatu yang orang bisa lihat Anda itu bisa dipercaya gitu. Nah, mereka melihat bahwa mereka yakin Anda memang benar-benar bisa membantu mereka sampai sukses. Karena Anda benar-benar memiliki visi yang jelas, Pak, jalankan bisnis ini. Bukan asal ngikut, ya kan? Hari ini semangat, presentasi, besok hujan, ya udahlah, nantilah dulu, ya kan?
Ya, teman-teman, Pak Robinya lagi mencoba untuk join ulang karena ada sedikit masalah mungkin di koneksi ya, teman-teman. Mungkin bisa ditunggu. Ya, benar, Bu. Pak, nggak ada suara, betul. Ya, nggak ada suara, betul. Ya, nggak ada suara dan gambarnya hilang, betul. Menghilang semua, Pak, betul. Ditunggu. Ya, putus, Bu, betul. Nih, sebentar, saya udah lagi ini mau. Nah, udah ini lagi. Oke. Sudah masuk lagi Pak Robinya, teman-teman. Sebentar ya. Nah, tuh Pak Robinya udah buka kamera lagi. Mantap. Sabar menunggu. Siap dong. Sebentar ya, masih menunggu teman-teman. Masih lagi mungkin mencoba untuk connect audio dulu sih yang utama. Nah, dari situ baru kita share screen lagi, materi lagi. Halo, kedengaran Pak? Belum ada suara Pak. Dari Zoom, iya betul. Dia sedang mengikuti semua. Kayak emang lagi ada gangguan juga dari Zoom. Tadi saya ada pakai ruangan meeting sebentar, ganti password, terus ganti lagi juga nggak bisa, harus nunggu. Yes, emang belum ada suara. Ini kita masih menunggu juga. Lagi setting dulu mungkin. Pindah jaringan soalnya kan. Tes 1, 2, 3. Yes, masuk Pak. Tes 1, 2, 3. Ada suaranya, Pak? Aman.
Oke. Maaf Pak ya, ada iklan tadi. Gak apa-apa Iya. Pak, semuanya siap Mudah-mudahan menunggu. ada Katanya odong-odong lewat materinya, ya. Jadi suaranya bisa materinya layak untuk tidak ditunggu Pak. berisik, cuman nggak apa-apa ya. Maklum Pak ya, lagi di kafe ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Saya coba share screen lagi. Oke, nah ini baru kelihatan Pak ya. Bentar, Pak ya. Oke, siap Pak. Oke ya, ada suara odong-odong ya. Nggak apa-apa Pak ya, jadi back. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau nggak jelas suara saya, komen di chat ya Bapak Ibu. Saya lihat di sini. Mudah-mudahan suaranya jelas. Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Jadi tadi yang pertama, sebagai pemimpin kita harus memiliki visi dan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sebagai business owner, kita harus selalu berpikir positif dan berorientasi pada hasil. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi pelan-pelan kita bahas. Bapak Ibu dalam perjalanan menjalankan bisnis ini, kita akan menghadapi banyak hal yang memancing kita untuk kita berpikir negatif, Pak. Tapi percaya sama saya, tetap berpikir positif, sehingga kita jangan terpancing dengan hal-hal yang membuat mood kita, semangat kita, emosi kita jadi bermasalah, Pak. Sehingga itu akan merugikan diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, apapun kondisinya, menghadapi penolakan, menghadapi hinaan orang, menghadapi hujatan orang meremehkan Bapak Ibu semua, tetap selalu berpikir positif. Nah, jangan kita jadi berpikir negatif, oh iya ya, kayaknya memang aku nggak bisa lah. Oh iya ya, kayaknya memang aku nggak layak lah. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, selesai Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang masuk ke dalam kita dari orang lain, apakah itu hal yang positif maupun yang negatif, tetap kita telan menjadi hal yang positif Pak. Jadikan cambuk, jadikan itu dendam positif. Jadikan itu semua sebagai satu cambukan buat kita, motivasi buat kita, vitamin buat kita, untuk kita buktikan kepada mereka, kalau hinaan mereka itu salah. Bahwa kita ini pemenang, bukan pecundang, Pak. Jadi itu pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, berorientasi pada hasil, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam menjalankan bisnis ini, nah kita jangan mengeluhkan prosesnya, nikmati prosesnya, fokus pada hasilnya, Pak. Ingat, kuncinya adalah 95% Anda pegang kuat-kuat dreams Anda, impian Anda, maka Anda tidak akan mudah tergoyahkan. Ketika Anda mendapatkan semacam kerikil-kerikil ya di perjalanan dalam menjalankan bisnis ini, Anda tidak akan tergoyahkan. Karena dreams Anda jauh lebih penting daripada hanya sekedar masalah-masalah kecil yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau orang fokus pada hasil, maka prosesnya akan menjadi nikmat. Maka prosesnya akan menjadi mudah, Pak. Sulit pun jadi mudah, karena impiannya jauh lebih besar daripada masalahnya. Tapi kalau impiannya kecil, hasilnya tidak ada, targetnya tidak ada, maka prosesnya akan menjadi berat. Hal-hal yang sepele pun jadi masalah besar. Nah, karena fokusnya bukan pada hasil, tapi fokusnya pada hal-hal yang dia lakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu prinsip. Kalau Anda mau sukses, fokus pada hasil. Prosesnya seperti apapun, ambil positifnya, jadikan pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Bapak Ibu, nah, merencanakan goal jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang banyak orang tidak lakukan, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu semua di grup ini pengen jadi Bushido, ya kan? Siapa yang nggak pengen jadi Bushido? Nah, cuman kita harus ingat Bapak Ibu, untuk menjadi Bushido, Anda harus jadi daimyo dulu. Untuk jadi daimyo, Anda harus jadi shogun dulu.
Untuk jadi shogun, Anda harus jadi samurai dulu, harus ronin dulu, harus toreda dulu. Oke, Anda pengen jadi bushido. Tidak ada target yang tidak real, Pak. Semua target kita itu real. Tinggal pertanyaannya, nah Anda sudah pecah belum menjadi jangka pendek dan jangka menengahnya apa gitu loh. Misalkan tahun depan pengen jadi shogun. Berarti kalau saya pengen jadi shogun, nggak mungkin dong saya pengen toredanya 8 bulan. Kapan roninnya, kapan mau samurainya, Pak? Nah, kalau saya pengen jadi shogun, berarti saya targetnya 1 minggu ke depan setelah pembukaan buku, saya harus jadi toreda. 1 minggu toreda, 1 bulan ronin, 3 bulan samurai, 6 bulan shogun, baru masuk akal, Pak. Jadi kita pecah targetnya, Bapak Ibu sekalian. Silakan, Anda punya target untuk diri Anda sendiri. Anda yakinnya Anda mau jadi apa, Anda mampunya mau jadi apa, Anda set target, Pak. Konsultasi dengan leader Anda. Kira-kira saya, Pak, kalau mau jadi samurai tahun depan dengan kondisi jaringan saya seperti ini, leader saya sebelah kiri, sebelah kanan, sekian orang, kira-kira, Pak, bagaimana saya target saya harus toredanya berapa lama? Saya harus roninnya berapa lama supaya saya bisa tembus samurai tahun depan. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus punya goal jangka pendek dan jangka panjang, Pak. Jangan kita go bushido, tapi hanya angan-angan saja, tidak terencana dengan matang, Bapak Ibu. Oke, Pak ya, seperti itu. Nah, berani berinvestasi, uang, waktu, tenaga. Kita contoh salah satu GM kita, Pak, ya kan? Nah, jadi luar biasa beliau sudah posisi GM, ya kan? Nah, tapi beliau rela. Kemarin luar biasa ke Papua, roadshow 1 bulan, keliling-keliling di obok-obok Papua itu luar biasa. Beruntung ya teman-teman yang di Papua, dikunjungi GM kita, beliau 1 bulan ke sana, benar-benar luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, beliau sudah datangi semua. Ya kan, ini keren sekali GM kita ini, Pak. Ya kan, nah investasi waktu, uang, tenaga tidak sedikit. Beliau support pertemuan kita di seluruh Indonesia, ya kan, melalui manajemen. Beliau tidak hanya support materi, tenaga beliau hadir, waktu juga beliau luangkan untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya bagaimana kita nggak semangat, Pak, ngelihat GM yang peduli banget dengan member-membernya di seluruh Indonesia. Nah, jadi perhatian seperti itu, kepedulian seperti itu membuat kita berpikir bahwa ini memang kita sudah berada di kendaraan yang tepat, yang perusahaan dipimpin oleh orang-orang yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi berani berinvestasi, Pak. Kalau kita nombok-nombok tiket, itu tidak masalah, Bapak Ibu. Memang seperti itulah bisnis ini. Pak, saya sudah booking tiket 10, satu tiket 50.000, saya sudah keluar uang 500.000. Bahkan saya kasih teman-teman saya, Pak, nggak saya jual, saking saya nggak enak sama mereka, yang penting mereka mau datang. Tapi ternyata, Pak, dari 10 tiket itu, yang datang cuma 2, Pak. Itu pun nggak ada satupun yang join, Pak. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Memang begitulah bisnis ini, Pak. Nikmati saja. Saya juga begitu, Pak. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah jerak. Jangan pernah bosan atau jangan pernah jadi kapok gitu ya. Ah, udahlah, nanti LOP bulan depan diadain upline kita, nggak mau lah. Rugi bandar, men. Udah keluar 500.000, nggak ada yang datang. Bonus belum seberapa, tapi pengeluaran sudah sekian. Nah, Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan, Pak. Memang seperti itulah prosesnya, Bapak Ibu. Nikmati saja, positif saja, anggap investasi, Pak. Nah, kalau enggak kita pusing sendiri, Pak, apa gunanya, Pak? Akhirnya kita jadi nggak jalan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Investasi waktu, Bapak Ibu sekalian. Seperti malam hari ini yang Bapak Ibu lakukan luar biasa. Anda luangkan waktu Anda, duduk, mendengarkan, padahal Anda tidak kenal saya siapa, ya kan? Tapi Anda mau rendahkan hati belajar hari ini. Saya sangat angkat topi dengan Bapak Ibu semua. Saya yang belajar dengan Anda malam ini, Pak, bahwa Anda benar-benar orang yang menghargai setiap training yang diadakan. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya tunggu Anda, mudah-mudahan manajemen dalam waktu dekat memilih Anda yang mengisi training, saya akan datang dan saya akan dengarkan Anda, Bapak Ibu sekalian. Ayo Pak, semangat gitu ya. Jadi hari ini jadikan motivasi bahwa saya juga bisa seperti kamu, Rob. Nah, ayo Bang Robi ya kan. Ya, saya juga bisa seperti kamu, bahkan bisa lebih hebat dari kamu. Gitu Pak mikirnya, Pak. Oke ya. Nah, investasi waktu, investasi tenaga, ya kan, itu sudah hal yang biasa. Semua orang sukses pasti kerja keras, Pak. Titik. Nah, itu hukum mutlak, Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman enaknya di AFC, kita juga kerja cerdas. Nah, dan kerja tuntas, biar hasilnya lebih maksimal. Ya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang sukses sebagai business owner, kita harus siap menghadapi resiko. Nah, tentunya resiko yang sudah dihitung. Kita mau kumpulkan nih orang ke rumah, siapkan konsumsi, budgetnya sekian ratus ribu, berharap yang datang ada 50 orang.
Rupanya malamnya hujan lebat, Pak. Satu pun nggak ada yang datang. Nggak apa-apa, Pak. Ya kan, memang seperti itulah bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Keluar kota jauh-jauh, bensin sudah berapa, ya kan? Tenaga sudah capek. Sampai ke sana, rupanya pas ada acara besar, sepak bola, semuanya nggak ada di rumah, nonton bola semuanya. Udah jauh-jauh nggak ada orang, Pak. Ya kan? Nggak apa-apa, Pak. Nikmati saja, senyum. Itu resiko-resiko yang biasa. Di bisnis ini, Pak, risiko yang paling kecil, Pak, dibandingkan kalau Anda jalankan bisnis apapun di luar sana. Paling gitu-gitu aja, Pak. Yang penting kita nikmati prosesnya. Ingat, Bapak Ibu, semakin sakit perjuangan, semakin indah kemenangan, Pak. Semakin berat prosesnya, semakin nikmat kita ceritakan di atas panggung kemenangan kita masing-masing nanti, Bapak Ibu sekalian. Jadi catat semuanya, Pak. Ya kan, memori-memori kepahitan ini catat, Pak. Saya juga begitu, Pak. Nah, jadi saya catat semua, nanti ada masanya. Kita ceritakan semuanya, biar itu menjadi inspirasi buat banyak orang bahwa perjuangan kita luar biasa untuk mencapai titik sebagai seorang yang sukses di AFC ke depan, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, berani mengambil keputusan dan tindakan. Bapak Ibu, sebagai business owner, Pak, saran terbaik saya, kita jangan selalu menjadi orang yang menunggu dimotivasi baru mau jalan, Pak. Menunggu disentil dulu baru mau jalan. Menunggu ditiup dulu, jalan yuk, nah, baru mau jalan, Pak. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Jangan nunggu dimotivasi baru semangat. Karena motivasi yang paling penting adalah motivasi yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri, Pak. Kalau Anda sudah bisa lakukan itu, Anda tidak akan terkalahkan, Pak. Tidak ada yang bisa menjatuhkan mental Anda karena Anda sudah bisa mengecas diri Anda sendiri tanpa orang lain yang mengecas Anda, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu, Pak, Anda bisa ambil keputusan. Kalau Anda punya upline jauh, jangan Anda nyalakan upline. Wah, upline-ku jauh, susah nih. Nggak bisa meeting, tim-timku nggak ada yang bina. Pak, kalau seperti itu, ambil keputusan. Anda kumpulkan member Anda, Pak. Ya kan, meeting dengan mereka. Ajak di warung kopi, di kafe, atau di rumah Anda yang bahas apapun yang berkaitan untuk membangun tim. Konsultasi dulu sama leader Anda. Kalau perlu buat Zoom meeting, buat video call, telekonferensi dengan leader-leader Anda untuk bisa meeting, Pak. Ambil keputusan, ambil tindakan, jangan menunggu, Bapak Ibu sekalian. Karena ingat, Pak, yang membuat Anda menjadi sukses di AFC itu Anda sendiri. Bukan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Bukan donen Anda, bukan upline Anda. Tapi semua tergantung dari bagaimana keputusan dan tindakan Anda. Saya di Pontianak, Pak, komitmen setiap bulan kita tetap mengadakan seminar, Bapak Ibu sekalian. Mau ada yang datang, mau tidak ada yang datang, kita tetap adakan LOP setiap bulan, Bapak Ibu. Itu tindakan, Pak, itu keputusan saya gitu, Pak. Bahkan sekarang kita mulai bangun LOP mini di beberapa kabupaten yang sudah terbentuk tim-tim, Pak. Jadi kita berani buat keputusan-keputusan, program-program, ide-ide yang sifatnya untuk pengembangan tim. Kalau kita punya leader yang kurang proaktif, kita yang inisiatif, Pak. Tapi tentunya tetap harus koordinasi. Tentunya tetap harus ada koordinasi, ya kan, konsultasikan yang terbaik seperti itu, Pak. Oke, Bapak Ibu ya, jadi itu sifat-sifat orang pemimpin. Dan yang paling penting, Pak, ini adalah kunci sukses kalau saya katakan, komitmen, konsisten, dan pantang menyerah. Orang yang tidak bisa dikalahkan, Pak, hanya satu aja, Pak, yaitu orang yang tidak pernah menyerah. Saya walaupun setahun, saya udah 2 tahun di AFC. Setahun nggak jadi apa-apa, Pak. Babak belur. Hantam-hantam, pokoknya semangat, pokoknya prospek. Walaupun nggak tahu caranya benar atau salah gitu kan, yang penting jalan gitu, Pak. Tapi saya punya satu, Pak. Saya pantang menyerah, Pak. Walaupun mungkin cara saya salah-salah, tapi saya tidak pernah menyerah. Lebih baik saya tidak menyerah, Pak, daripada saya merasa benar, tapi saya tidak jalan juga gitu loh. Lebih baik saya salah-salah, tapi saya pantang menyerah, tapi saya terus memperbaiki. Memperbaiki, bertanya, konsultasi, oh begitu toh, oh begitu yang harus dievaluasi. Nah, begitu, Pak. Jadi sifat pantang menyerah, komitmen, dan konsisten, ini adalah kunci sukses, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang berikutnya, Pak, ingat, nah ini dia. Sikap yang paling penting. Anda harus terus antusias dan termotivasi, Pak. Jadikan diri Anda sebagai magnet. Ketika downline-downline Anda datang kepada Anda, mereka seperti tercas semangatnya, dan mereka pulang itu sudah membawa energi baru. Seorang leader, seorang pemimpin, seorang business owner yang sukses itu punya hal ini, Bapak Ibu. Dia menjadi magnet untuk orang lain bisa termotivasi, Pak, ketika ketemu dengan dia. Jadi orang itu kalau lemah, dia tahu solusinya. Dia akan hubungi Anda, dia akan datangi Anda. Setiap ketemu Anda,
Anda menjadi magnet, Anda menjadi orang yang bisa membagikan aura yang luar biasa positif kepada tim-tim Anda supaya mereka bisa kembali semangat gitu loh. Nah, jadi Anda harus tunjukkan sifat yang terus antusias dan terus termotivasi, Bapak Ibu. Oke. Nah, membangun dan memimpin tim kerja. Ingat Pak, di AFC kita adalah networking, suksesnya Anda ya kan, tetap itu adalah dari kerja tim. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah Anda harus bisa membangun dan memimpin tim kerja Anda, ya kan, salah satunya tadi Pak, sering-sering adakan pertemuan, sering-sering adakan meeting, sharing, konsultasi, edukasi, ya kan. Nah, kalau Anda belum memahami, Anda kumpulkan, minta bantu leader Anda, minta bantu upline Anda untuk memberikan sharingnya. Jadi Anda yang ambil keputusan untuk membuat agenda-agenda supaya tim-tim Anda bisa terus teredukasi, bisa terus berada dalam komunitas ini, berada dalam circle ini, dan mereka tidak sendiri-sendiri, Pak. Ibarat tungku api, Bapak Ibu, kalau api satu cepat padam, Pak. Tapi kalau ada beberapa kayu kita gabungkan akan menjadi satu api unggun yang besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu gunanya, Pak, Anda bisa memimpin tim kerja Anda, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah itu adalah sikap sebagai seorang business owner. Bapak Ibu sekalian, di sini sikap terhadap bisnis AFC, yang pertama, jadilah kita profesional. Ini sikap kedua, Pak. Ketiga ya, terhadap bisnis ini. Berpenampilan rapi dan bersih. Nah, Bapak Ibu ingat, ini adalah perusahaan yang raksasa, perusahaan besar. Kalau Anda prospek orang dengan penampilan yang mohon maaf, ya kan, tidak rapi, tidak bersih, tidak, jadi aduh, pokoknya Betul, teman-teman. Sebentar ya. Mungkin terputus lagi kayak tadi, gangguan jaringan lagi. Maklum, teman-teman, soalnya kan bukan di rumah ya, di kafe. Jadi, ini sih koneksi dari kafenya harusnya ya. Jadi kita tunggu aja, nanti masuk lagi seperti tadi. Ditunggu ya, teman-teman ya. oke. Lanjut lagi. Lagi seru-serunya nih, Pak. Udah mau 1 jam. Oke. Sip ya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi kalau bicara teknis, sekali lagi kita tidak bahas malam hari ini, karena teknis bisa dipelajari, Pak. Tapi yang paling penting adalah sikap-sikap yang kita harus bangun dalam diri kita, agar kita bisa menjadi leader yang lebih baik. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Oke, Pak ya, saya lanjut ya. Nah, profesional, Pak. Berpenampilan rapi dan bersih. Kalau bisa wangi lebih bagus. Nah, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa pakai deodoran. Ya kan, karena hal seperti itu kalau tidak diperhatikan, jujur Pak, cukup mengganggu, Pak. Saya apa adanya aja ngomong malam hari ini, ya kan. Nah, yang merasa tersinggung minta maaf Bapak Ibu ya, tapi ini kenyataan, Pak. Karena membuat orang nyaman duduk di dekat kita itu penting. Agar orang mau memperhatikan, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi belajar Bapak Ibu, pakai deodoran, ya kan. Nah, kalau saya kemana-mana Pak, selalu bawa permen, Pak. Permen yang ada rasa mintnya, yang gunanya untuk nafas supaya lebih segar, ya kan, seperti itu. Banyak merek Pak ya. Kalau saya sukanya itu ada di mobil, ya udah nggak apa-apa. Permen-permen kayak Happy Den, Go Fresh, gitu-gitu Pak. Nah, itu penting Pak. Kemudian sikapnya ketika bertemu dengan orang, sopan dan bersahabat.
Bapak Ibu, ini hal yang paling sederhana, tapi banyak orang entah kenapa ya, mungkin ego, mungkin gengsi, berat lakukan hal-hal seperti ini, Pak. Padahal ini penting loh, kita marketing Bapak Ibu, kita mau merangkul orang, mau berteman dengan orang, mau buat orang nyaman dengan kita. Nah, kita harus Pak, sopan, bersahabat, senyum, ya kan? Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Nah, Bapak mana Bu? Anak udah berapa Ibu? Ya kan? Nah, kayak gitu Pak, sopan, bersahabat, sehingga orang itu nyaman ngobrol dengan kita. Dan yang kita bahas adalah hal-hal yang tentang dia, bukan tentang kita, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, beri informasi dan pengertian, bukan doktrin dan paksaan. Ini Pak, yang benar-benar saya suka banget di AFJ, saya oleh leader saya, Pak Dr. Luigi, dan semuanya selalu menyampaikan ini, berulang-ulang mengingatkan kami, Pak. Karena maklum, kadang anak muda, Pak ya kan, kadang terlalu semangat, sehingga akhirnya bahasa closing itu lebih kepada doktrin dan paksaan. Cuman karena sering diingatkan, akhirnya kita alhamdulillah ya mulai menemukan formula bahasa-bahasa yang sifatnya lebih ke edukasi dan memberi pengertian, bukan doktrin dan paksaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sikap terhadap bisnis ini, Bapak Ibu harus memiliki rasa bangga dengan bisnis yang Anda jalankan, Pak. Itu akan terpancar dari cara Anda membuat janji, dari cara Anda prospek. Ya kan, kita tidak kaku, kita tidak mengemis, kita tidak memohon-mohon, kita tidak tunduk kepala, kita bangga Pak. Karena memang ini perusahaannya luar biasa. Nah, saya tidak akan jelaskan perusahaannya gitu ya. Saya akan bahas sikap kita. Jangan kita ketika prospek orang itu kayak ragu, kayak takut, kayak ini perusahaan ecek-ecek, kayak ini perusahaan kaleng-kaleng gitu loh. Oke lah, mungkin Bapak Ibu pernah trauma dengan beberapa bisnis, mungkin MLM ya kan, yang ecek-ecek, yang Anda tertipu di situ, uang Anda habis segala macam, mungkin Anda trauma, tapi please Pak, Anda pelajari, perdalam tentang AFC, ini beda banget. Dan miliki rasa bangga jalankan bisnis itu bukan sesuatu yang harus dipaksa, tapi memang sudah seharusnya. Karena memang ini perusahaan yang layak kita banggakan, Bapak Ibu sekalian. Oke, makanya perdalam, sehingga Anda benar-benar punya rasa bangga yang tidak dibuat-buat, tapi benar-benar dari hati, karena Anda benar-benar memahami dan meyakini bahwa memang ini perusahaan luar biasa. Itu penting, Pak. Oke, yang kelima, sikap terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sikapnya harus benar juga, Pak. Perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Ini prinsip sederhananya seperti ini. Prinsip sederhananya ya, perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Ketika Anda mau melakukan sesuatu kepada orang lain, Anda berpikir dulu, kira-kira kalau saya yang diginiin sama orang lain, kira-kira gimana ya? Itu Pak, gampang. Jadi jangan kita terbawa emosi, jangan kita terbawa ego, terbawa gengsi, dengan mengatasnamakan nama baik dan lain sebagainya, sehingga kadang kata-kata yang keluar kita malah menyinggung orang lain. Nah, perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan orang lain. Kira-kira kalau saya ngomong gini, dia tersinggung nggak ya? Nah, coba kalau aku yang digituin orang, kira-kira aku tersinggung nggak ya? Oh iya, aku tersinggung. Ya udah nggak jadi deh mau ngomong ini. Gitu loh Pak. Jadi sikap terhadap orang lain, Bapak Ibu sekalian. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Orang lain di AFC ini siapa? Nah, ini Pak, kita bedah lebih spesifik ya. Orang lain pertama, kita adalah upline untuk downline-downline kita. Semua yang ada di dalam ruangan ini, Zoom ini, 357 orang ini, 358 orang ini, kita adalah upline untuk downline-downline kita, Pak. Kita semua adalah upline. Bagi yang baru bergabung, sebentar lagi Anda akan menjadi upline, karena sebentar lagi Anda akan punya downline yang banyak. Bapak Ibu sekalian ingat, downline Anda bukan bawahan Anda. Downline Anda bukan kacung Anda. Downline Anda bukan anak buah Anda. Downline Anda bukan pesuruh Anda, bukan Pak. Downline Anda adalah mitra Anda. Jujur Pak, dulu saya suka ngomong begini. Oh, si A itu kaki saya sebelah kanan. Si B itu kaki saya sebelah kiri. Sekarang saya buang kata-kata itu, Pak. Mereka bukan kaki saya, gitu loh. Mereka adalah mitra saya. Mereka adalah tim saya. Jadi buang bahasa-bahasa yang walaupun kita tidak ada maksud, tapi secara tidak sengaja, ya kan, bahasa-bahasa itu kurang enak kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak ya, nah jadi mereka adalah tim saya di jalur sebelah kanan, dan si beliau ini adalah tim saya dari jalur sebelah kiri. Jadi sikapnya seperti itu, Pak. Jangan anggap mereka bawahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kepada downline, benar-benar kita harus peduli, Pak.
orang mau bergabung kepada kita karena dia percaya sama kita. Percaya bahwa kita akan membantu mereka sesuai dengan janji kita pada saat kita memprospek. Ketika mereka bergabung, Anda tinggalkan mereka dengan alasan ini itu segala macam. Wah, saya yakin mereka pasti kecewa, Pak. Mungkin beberapa downline kita yang tidak jalan, mungkin ada kekecewaan yang mereka pendam. Saya nggak tahu apa gitu ya. Nah, kita introspeksi masing-masing, termasuk saya introspeksi diri saya juga, Bapak Ibu sekalian. Makanya malam hari ini kita ingat gitu ya. Nah, jadi atau mungkin memang mereka yang nggak jalan ya udah, tapi biasanya mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, downline Anda bergabung karena mereka percaya sama Anda. Buktikan Pak, Anda memang bisa dipercaya. Anda bisa bantu mereka, Anda rangkul mereka. Beda cerita kalau mereka sudah Anda rangkul, sudah Anda bantu, tapi merekanya masih nggak jalan-jalan juga. Berarti ya udah, kita pun nggak bisa buang-buang waktu Pak. Nah, untuk orang yang belum mau aktif ya, nah mungkin kita hanya luangkan waktu 10-20% untuk orang-orang seperti itu. 80% fokuskan kepada orang-orang yang siap sama-sama berjuang dengan kita, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita terhadap upline. Kita semua ini adalah downline, Pak. Karena kita semua bergabung di AFC, pasti ada yang ngajak. Pasti ada yang merekrut. Oke? Nah, siapapun yang menjadi sponsor kita, tetap pertama kita hormati mereka. Ini sponsor dulu ya. Kita hormati mereka sebagai orang yang sudah memperkenalkan kita kepada AFC. Saya Pak, orang yang mengajak saya di AFC, sampai sekarang beliau tidak aktif. Sudah jalankan tahbisit apa-apa gitu ya. Nah, tapi saya tetap hormat, tetap respect, karena setidaknya tanpa beliau, saya tidak akan pernah kenal dengan AFC. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, siapapun sponsor Anda, hormati mereka Pak. Kalau perlu sebutkan nama mereka setiap kali Anda maju ke panggung dengan prestasi-prestasi Anda ke depan. Terima kasih kepada sponsor saya, beliau yang memperkenalkan saya di bisnis ini, tanpa beliau saya tidak kenal dengan AFC. Itu sikap respect terhadap sponsor Anda. Walaupun mungkin dia tidak memberikan kontribusi yang besar dalam perjuangan Anda mungkin, atau dia sudah hilang entah kemana, dia sudah pasif, tidak aktif, atau bahkan mereka mungkin malah mengajak Anda ke bisnis-bisnis yang lain yang baru gitu kan. Apapun mungkin mereka membuat hal yang tidak enak dengan kita mungkin. Ada beberapa sponsor mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau saya Pak selalu mengingat orang itu satu kebaikannya, walaupun dia punya 1000 keburukan, saya tetap ingat satu kebaikan yang pernah dia lakukan kepada saya. Sehingga ketika kita mengingat orang itu, selalu kita yang indah-indahnya, yang baik-baiknya. Nah, jadi kita tetap bisa hormat sama orang, Bapak Ibu sekalian. Kadang ada orang yang terbalik, Pak. Ya kan, nah 1000 kebaikan yang sudah dilakukan, ya kan, dia lupakan hanya dengan 1-2 kesalahan yang sudah dilakukan, Pak. Jadi bisa berubah respek orang, ya kan, ketika dia tahu orang itu punya 1-2 kesalahan, padahal dulunya dia pernah berbuat ratusan ribuan kebaikan. Nah, ini Pak, sikap terhadap sponsor, terhadap upline. Upline kita, Bapak Ibu sekalian, bukan tong sampah, Pak. Pokoknya kalau bicara ngeluh kepada upline terus, gitu kan. Upline juga manusia, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ngeluh terus sama upline, mungkin akan lama-lama enak juga, Pak. Upline kita lama-lama mungkin pusing juga gitu loh. Dia cari orang lain yang mau jalan, bukan yang banyak ngeluh, Bapak Ibu. Jadi jangan banyak ngeluh kepada upline, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masalah, konsultasikan. Sudah dapat solusi, lakukan, Pak. Jangan sudah dapat solusi, cari masalah lagi. Tapi kalau nanti gini gimana, Pak? Bagusnya begini loh, Pak. Nanti kalau begini gimana, Pak? Kayaknya nggak bisa lah, Pak. Saya yang paling ngerti, Pak, daerah kampung sini bagaimana karakter orang-orangnya, Pak. Wah, akhirnya nggak jalan, Bapak. Merasa lebih tahu. Nah, jadi konsultasi kepada upline, terutama upline aktif yang membantu Anda di lapangan, Pak. Anda pegang benar upline Anda jaga hubungan baik dengan upline Anda. Kan mungkin upline Anda banyak tim-timnya yang lain, sehingga mereka tidak bisa 100% waktunya untuk Anda, tapi Anda tetap hormati upline Anda, karena mereka yang mendidik Anda, yang membina Anda, dari tangan dingin mereka membantu Anda dulu ketika Anda masih susah, masih nggak ngerti apa-apa, sampai Anda paham, sampai Anda bisa ini, bisa itu, udah jago closing sendiri. Tetap Anda hormati upline Anda, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang berubah ketika mulai bisa semuanya sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini untuk kita semuanya, jangan pernah berubah, tetap respect, tetap hormati, tetap koordinasi kepada upline Anda, terutama upline aktif yang masih berjuang sampai hari ini bersama-sama dengan Anda dan tim-tim Anda, Bapak Ibu sekalian. Karena ingat Pak, hukum karma pasti terjadi, Bapak Ibu sekalian.
Kalau Anda menjaga hubungan baik dengan upline Anda respect kepada mereka, Anda hormati, Anda jaga koordinasi, Anda konsultasi terus kepada upline Anda, percaya sama saya. Anda akan memiliki banyak leader-leader di bawah Anda yang respect sama Anda. Anda akan punya banyak leader-leader yang hebat, yang selalu menghormati, jaga koordinasi, yang kompak dengan Anda. Tapi kalau kita, Bapak Ibu sekalian, baru bisa ini, baru bisa itu, sudah buang upline kita, semuanya pokoknya saya saja, upline kita udah nggak guna, ya kan? Percaya sama saya, Pak. Downline Anda akan terpecah belah semuanya kepada Anda, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu prinsip-prinsip sikap terhadap orang lain, ya, terhadap downline, terhadap upline. Akhir Pak, terhadap crossline, Bapak Ibu. Crossline adalah orang yang berbeda jalur dengan kita, ya kan? Nah, sikap terhadap crossline, Pak, ingat crossline itu bukan musuh kita. Kita dilarang menjatuhkan sesama crossline, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita rangkul, Pak. Saya di Pontianak, Bapak Ibu, ada beberapa crossline saya di sini. Setiap saya buat LOP, saya tidak pernah lupa untuk mengajak mereka juga, Pak, memaksimalkan LOP kita. Sekarang saya melihat perkembangan crossline saya ini semakin bagus, semakin ramai di pertemuan. Dan saya tidak merasa tersaingi sama sekali, Pak. Saya tidak merasa iri, tidak merasa, wah ternyata dia makin lama saya ajak LOP bareng, makin maju nih dia nih, ya kan? Makin banyak tim-timnya di Pontianak gitu kan. Nah, saya nggak pernah berpikir iri atau khawatir atau inilah saingan, ini musuh, nggak ada sama sekali, Pak. Prinsip saya, Bapak Ibu, jalankan bisnis ini, Pak, rezeki itu sudah Allah atur, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, Pak. Tidak akan pernah tertukar. Apa yang menjadi hak milik Anda tidak akan mungkin jatuh kepada orang lain, Pak. Dan apa yang sudah menjadi hak orang lain tidak akan mungkin jatuh kepada Anda. Itu aja prinsipnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap jalankan dengan tulus, ikhlas, bantu orang lain walaupun dia bukan tim Anda. Karena percaya sama saya, Pak, suatu saat bisnis Anda akan besar, berkembang di kota-kota lain, dan tim Anda dibantu sama leader-leader AFC di kota lain, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin, ya saya yakin, Pak. Kita bangun karma baik selalu, kita pupuk karma-karma baik, sehingga ke depan ketika kita besar, tim kita dibantu sama leader AFC di kota-kota lain. Begitu Bapak Ibu ya, Anda kalau punya acara, Pak, ada crossline mau numpang, silakan, Pak. Ajak, rangkul, bantu mereka, Pak. Nah, suatu saat Anda akan besar dan Anda akan dibantu sama banyak leader yang lain, tim-tim Anda di kota-kota lain, Pak. Percaya sama saya. Yang saya suka dari AFC, yang saya perhatikan karakter orang-orangnya memang seperti itu, Pak. Kita dididik dari awal saling bahu-membahu walaupun kita beda jalur. Kami di Kalbar, Pak, tidak ada kita persaingan yang gimana-gimana, semuanya kita benar-benar bangun dengan kekeluargaan, Bapak Ibu. Itu indahnya bisnis di AFC yang saya rasakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah sudah mau akhir. Yang berikutnya adalah yang keenam, sikap terhadap pertemuan. Wah, aduh, malas lah bisnis-bisnis begini nih, kok banyak pertemuan, seminar terus, meeting terus, ya kan? Ngapain lah? Bapak Ibu, Anda tidak akan tahu arti penting pertemuan sebelum bisnis Anda besar. Tapi ingat Pak, bisnis Anda pun tidak akan pernah besar kalau Anda tidak pernah memaksimalkan setiap pertemuan, Bapak Ibu. Prinsip kedua, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri, Pak. Bayangkan kalau Anda nggak hadir di pertemuan malam ini, Pak, kita nggak bisa ngobrol sharing begini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, 95% sistem itu ada di pertemuan. Jadi kalau Anda malas ikut pertemuan, berarti sama juga Anda tuh nggak sistem. Kalau Anda nggak sistem, Pak, bagaimana kita mau bangun aset di bisnis ini, Pak? Kalau kitanya sendiri nggak sistem, bagaimana kita mau ngajak tim kita untuk sistem, Bapak Ibu? Jadi ingat, 95% sistem itu ada di pertemuan. Sebelum kita ngajak orang lain, kita dulu, Pak. Jadi contoh. Oke, Bapak Ibu ya. Bisnis ini bukan bisnis pertemuan. Gunakan pertemuan sebagai tonggak bisnis ini. Namun sadari, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Nah, simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya intinya adalah dimanapun setiap pertemuan selama Anda bisa hadir, usahakan hadir, Pak. Pertemuan yang sifatnya umum berarti Anda tidak hanya berpikir hadir atau tidak, tapi Anda harus menghadirkan berapa orang. Itu pikirannya, Pak. Jadi sayang kalau LOP masih mikirnya aku ikut nggak ya, aku datang nggak ya. Itu bukan sikap yang benar, Pak. Sikap yang benar, Pak, menghadapi setiap LOP, pikirannya adalah berapa orang yang harus kubawa di LOP bulan ini. Anggap LOP itu, Pak, adalah pertemuan terakhir. Sehingga Anda benar-benar memaksimalkan sekuat tenaga semaksimal mungkin di setiap LOP-nya, Pak. Kadang ada orang mikir begini, LOP kan tiap bulan. Bulan ini malas, bulan depan aja lah nanti baru dimaksimalkan. Kalau Anda begitu, tim Anda begitu, Pak. Itu karma, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati. Sikap penting banget.
kita sikap yang benar, Pak, itu diduplikasi cuma 5%, Pak. Tapi kita sikap yang salah, diingat sama tim-tim kita 95%. Jadi Bapak Ibu, Anda salah sikap saja, itu diingatnya lama banget. Tapi kalau Anda lakukan hal yang benar, sebentar mereka lupakan, Pak. Jadi bayangkan ya, kita memupuk kebenaran demi kebenaran, memupuk sikap yang baik ini perlu proses, Pak. Sehingga itu melekat dalam mindset tim-tim kita bahwa kita layak menjadi contoh gitu loh. Nah, jadi itu semuanya tergantung Bapak Ibu. Oke, jadi maksimalkan setiap pertemuan, setiap LOP, anggap LOP terakhir, setiap LOP anggap penentu suksesnya Anda, jadi Anda benar-benar tidak sia-siakan, benar-benar maksimalkan Bapak Ibu. Oke, ini adalah strategi tips supaya Anda benar-benar bisa memaksimalkan setiap pertemuan. Anda harus punya sikap yang benar sebelum pertemuan, pada saat pertemuan, dan setelah pertemuan. Sebelum pertemuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah edifikasi pertemuan, Pak. Kemarin kita sudah dengarkan ya dari Pak Ginung membahas tentang edifikasi. Wah, itu lengkap banget, luar biasa sekali, ya kan? Jadi seru sekali. Nah, saya tidak perlu bahas panjang lebar apa itu edifikasi karena Pak Ginung sudah membahas ya di training beberapa pekan yang lalu. Yang penting adalah edifikasi pertemuan, misalkan LOP. Nah, di pertemuan nanti Pak, kita akan dapatkan informasi yang lebih lengkap lagi, ya kan? Nah, di pertemuan itu kita akan dengarkan tentang manfaat produk yang lebih detail. Kemudian peluang bisnisnya akan diperjelas lagi di sana. Company profilnya seperti apa, lebih lengkap kita akan kupas semuanya di sana. Dan pertemuannya adalah pertemuan yang sangat luar biasa, seru sekali, dan banyak orang berubah hidupnya Pak setelah hadir di pertemuan seperti ini Pak. Jadi Bapak penting untuk datang ke pertemuan ini Pak. Jadi ada promosikan pertemuannya Pak. Yang berikutnya kedua, edukasi pembicaranya. Nah, nanti Bapak Ibu yang berbicara di depan, narasumber-narasumber kita, ini orang-orang yang memang luar biasa. Ya kan, mereka adalah orang yang sudah membuktikan dalam waktu singkat mereka punya income sekian gitu kan, punya prestasi sekian Anda ceritakan Pak. Jadi edifikasi itu bukan melebih-lebihkan Pak, tidak boleh. Nah, edifikasi itu adalah bicara apa adanya sesuai dengan prestasi si pembicara gitu loh. Kalau memang pembicara ini sudah punya income totalnya 20 miliar dalam 3 tahun, Anda sampaikan Pak. Mau orang bilang muluk-muluk atau enggak, ya itu adalah fakta gitu loh. Kalau nggak percaya, datang aja Pak ke seminarnya, ketemu langsung sama pembicaranya. Gituin sekalian Pak. Dr. Wigi datang, kita sampaikan, nah, beliau ini adalah seorang Bushido Pak. 3 tahun total income-nya 20 miliar. Kalau nggak percaya, datang Pak, kita lihat langsung. Kita buka datanya langsung. Wah, jadi edifikasi habis-habisan Pak. Pertemuan, pembicaranya, audiensnya. Wah, ini yang datang ramai sekali Pak. Kan kapasitasnya Pak 500 peserta Pak. Ini seru sekali, ramai banget. Jadi rugi kalau Bapak nggak datang Pak. Nah, gitu Pak ya. Kemudian seperti itu, mempersiapkan sikap. Nah, itu sebelum tuh. Jadi sebelum pertemuan, tugas kita adalah memaksimalkan penjualan tiket. Memaksimalkan calon-calon peserta yang hadir dengan cara ini Pak. Edifikasi pertemuannya, edifikasi pembicaranya, edifikasi yang datang ramai. Ya kan, kalau memang ada door prize, sampaikan juga Pak ada door prize. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada saat acara, yang kedua. Ketika dimulai hari H acara, ini Pak sikapnya Pak. Seminar dimulai, jangan pernah melakukan meeting di dalam meeting Bapak Ibu. Jangan pernah ngomong sendiri, main HP sendiri, bolak-balik sendiri, ketawa-ketiwi sendiri, sementara seminar sedang berlangsung. Ini sikap yang tidak terpuji Bapak Ibu. Jaga sikap Anda. Fokus, memperhatikan, tunjukkan antusias dan semangat. Kalau ada suara tepuk tangan, ikut tepuk tangan Pak. Dan tepuk tangannya jangan asal ya kan. Benar-benar Anda keluarkan tepuk tangan terbaik Anda Pak. Saya kalau pertemuan Pak, paling sering menjadi orang yang pertama kali memulakan tepuk tangan dan paling mengakhiri. Jadi tepuk tangan itu sebagai bentuk antusias Bapak Ibu sekalian. Anggukan kepala kalau pada saat prospek, leader Anda bicara, ada kata-kata yang memang menarik ya, anggukan kepala Pak. Sehingga orang melihat bahwa memang ini sesuatu yang menarik gitu loh. Nah, jadi sikap Anda menentukan. Ketika ada orang ngajak bicara, kita bilang, nanti dulu, dengarkan dulu seminarnya dulu, penting di bos. Gitu Pak. Jadi semuanya kalau sudah seperti itu Pak, karena sukses tidak hanya acara, itu tergantung dari salah satunya sikap dari tim yang berada di dalam ruangan itu Pak. Nah, antusias, kekompakan, semangat, fokus, memperhatikan, berpenampilan yang baik, berpenampilan yang menarik. Nah, sehingga orang melihat acara AFC, acara yang spektakuler karena Anda spektakuler Bapak Ibu. Setelah acara, itu bukan intinya Pak, tapi inti sebenarnya adalah setelah acara.
Hanya orang ketika habis acara langsung bubar-bubar gitu aja. Sayang, Pak. Nah, setelah acara, Bapak Ibu sekalian, Anda panggil tim-tim Anda, suruh mereka untuk kumpulkan mengumpulkan undangan-undangannya untuk membuat circle, Pak, membuat round table. Di situ Anda duduk, nah Anda ngomong lagi, Pak. Maaf Bapak Ibu, acara sudah selesai, tapi kita minta waktunya 5 menit terakhir, boleh Pak ya? Nah, biar kita tahu nih apa yang kita lakukan setelah ini, Pak. Nah, baru Anda duduk buat lingkaran. Anda mungkin member baru, Anda cuma punya tim 2 orang. 2 orang ini masing-masing ngajak satu-satu. Nggak apa-apa, Pak. Kumpulkan mereka duduk berlima, Bapak Ibu sekalian. Buat lingkaran. Anda pimpin di situ, Bapak Ibu sekalian. Jangan menunggu upline Anda. Kalau upline Anda tidak melakukan itu, Anda yang lakukan, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita round table di dalam ruangan seminar itu, kita buat lingkaran kecil, ya kan? Nah, ini sesi terpenting, Pak. Karena closing-nya itu bukan pada saat orang tuh nonton seminar. Closing-nya adalah pada saat kita round table ini, Pak. Baru bicara lebih dari hati ke hati. Nyatakan antusias kita, ya kan? Nah, luar biasa Bapak Ibu ya, hari ini kita sudah lihat satu seminar yang sangat luar biasa. Kita sudah dapat banyak hal, ya kan? Nah, saya rasa kita sudah tidak perlu ragu lagi, Pak, dengan AFC. Semua sudah dikupas tuntas pada acara hari ini, Pak. Semua tinggal tergantung kita. Perusahaan sudah tepat, produk sudah tepat, marketing plan sudah terbaik. Nah, tinggal kita, Pak, mau nggak kita sama-sama bangun perusahaan ini sama-sama. Jadi nyatakan antusias. Simpulkan intisari materi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa handling kendala di situ. Kemudian lakukan rencana selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa hal sikap terhadap pertemuan. Sebelum, pada saat, dan setelah selesai acara, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang setelah LOP, jangan langsung bubar. Anda harus kumpul. Oke, komitmen Bapak Ibu. Kembali ke tadi, Anda lihat gambar ini, Pak. Ketika hujan, Bapak ini bukan memayungi diri dia, tapi dia malah memayungi gitarnya, Pak. Saking dia komitmen dengan pekerjaannya. Ini luar biasa. Nah, jadi ini bukti komitmen terhadap satu profesi. Dia menghargai profesi, dia lebih melindungi alat perangnya, alat kerjanya daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong komitmen, ada 4 tingkatan, Pak, tipe-tipe orang komitmen. Komitmen itu memang perlu dibangun, Pak. Kadang ada orang yang berawal dari tidak percaya dengan dirinya, tapi kalau dia mulai mau komitmen, maka dia akan bisa mulai meningkatkan tahap komitmennya dia. Pertama adalah orang akan mengatakan, oke, saya akan coba. Nah, ini orang-orang yang biasanya masih baru ya. Jadi belum mau sungguh-sungguh secara 100%. Ya wajar, Pak. Karena komitmen itu dibangun. Nah, ya jadi mungkin di awal dia akan mengatakan, oke, saya akan coba. Nggak apa-apa. Mungkin di dalam ruangan ini juga teman-teman 365 orang yang nonton Zoom ini mungkin ngomong begitu. Oke, saya akan coba, Bang Robi. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Anda sudah mulai untuk komitmen gitu loh. Lama-lama apa? Anda akan mulai katakan kalimat kedua ini. Oke, mulai sekarang saya akan lakukan yang terbaik. Nah, itu tahap kedua. Ketika Anda coba, yang penting Anda mau coba kan? Ketika Anda coba, Anda mulai merasakan hasil. Nah, mulai nih income ratusan ribu per hari, mulai jutaan per hari, mulai belasan juta per hari. Nah, baru saya akan lakukan yang terbaik. Ketika Anda lakukan yang terbaik, ketika Anda mulai komitmen tahap kedua, Pak, hasilnya akan jauh berbeda. Dan ketika Anda mulai tahap kedua, saya yakin lama-kelamaan Anda akan mulai lakukan yang ketiga. Ini ketika Anda punya dream yang benar-benar kuat. Dan Anda benar-benar bersungguh-sungguh, apapun yang terjadi Anda harus dapatkan dream Anda. Maka komitmen ketiga akan muncul dalam diri Anda. Saya akan lakukan apapun yang terjadi, Pak. Ini beda, Pak. Lakukan yang terbaik dengan lakukan apapun yang terjadi beda. Artinya, apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun hambatannya, apapun cobaannya, apapun masalahnya, Pak. Anda tidak akan pernah mundur, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah komitmen tingkat ketiga, Pak. Kalau Anda sudah sampai ke tahap ini hari ini, selamat. Dikit lagi, Pak. Terus melangkah dikit lagi. Anda akan dapatkan apa yang Anda inginkan, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, Pak, ini adalah tingkat komitmen orang-orang hebat di dunia, yaitu adalah orang yang berpikir bahwa dia sudah mendapatkan. Anda belum Bushido nih, tapi sikap Anda, Pak, udah kayak Bushido gitu. Ngeri, Pak. Jadi berpikir Anda sudah menang, berpikir Anda sudah sukses, itu adalah satu sikap yang sangat luar biasa. Jadi bukan
saya pasti sukses, tapi saya sudah sukses. Nah, ini sikap yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini adalah 4 tahap komitmen, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh adalah sikap terhadap perjuangan. Di bisnis ini, Pak, tidak ada istilah ongkang-ongkang kaki orang jadi samurai, Pak. Tidak ada orang nyantai-nyantai, nyaman-nyaman, duduk-duduk, dapat uang banyak. Tidak, Pak. Ini bukan pesugihan, Bapak Ibu. Ini real bisnis, Pak. Anda harus kerja keras, Anda harus banting tulang, Anda harus benar-benar kerja giat, rajin, sehingga Anda bisa benar-benar mencapai prestasi yang besar di bisnis ini, Pak. Ini real bisnis, Bapak Ibu ya. Ini bukan bisnis-bisnis yang cepat dapat, cepat hilang. Hit and run. Nah, bukan, Pak. Ini benar-benar harus memang keluar keringat, keluar tetesan air mata, berdarah-darah, Pak, jalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Benar-benar perasaan Anda diobrak-abrik, mental Anda diobrak-abrik, kalau Anda benar-benar berjuang di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Ini bisnis yang luar biasa. Membentuk manusia yang ketika Anda sukses, benar-benar Anda menjadi manusia yang benar-benar layak, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kemenangan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, Pak. Oh, hebat ya dia nggak pernah ditolak. Setiap prospek join, setiap prospek orang beli. Dia tidak pernah jatuh. Setiap dia jalankan bisnis selalu naik, sukses. Naik, dapat mobil. Naik, dapat income besar. Tidak ada, Pak, seorang seperti itu, Pak. Kemenangan terbesar bukan kita tidak pernah jatuh, Pak. Tapi karena kita selalu bangkit. Setiap kali kita jatuh, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang pasti jatuh, Pak. Disitulah Tuhan menguji kita, Pak. Pertanyaannya adalah, sikap Anda ketika Anda jatuh bagaimana, Pak? Anda jatuh berhenti terendap, atau Anda jatuh terus Anda bangkit, Bapak Ibu. Kalau Anda selalu bangkit, setiap jatuh bangkit lagi, jaringan rontok, Anda bangkit lagi. Member-member pada bubar semua, Anda tetap jalan terus, Pak. Anda pokoknya paksakan diri Anda maju terus, itulah, Pak, kemenangan terbesar, Bapak Ibu sekalian. Seorang pemimpin, Pak, akan terus bergerak maju dengan atau tanpa ada yang mengikuti, Pak. Orang Anda mandang ke belakang, nggak ada lagi orang yang ikut Anda. Tapi Anda tetap maju, Pak. Itu baru saya angkat topi dengan Anda semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau ketika Anda punya jaringan besar, jaringan hebat, jaringan ramai, kemudian Anda semangat, itu wajar, Pak, biasa. Siapapun kalau punya jaringan banyak, ya aktif, ya semangat. Tapi ketika Anda diuji, jaringan Anda kena tsunami semua, tapi Anda masih tetap berdiri tegak, tetap semangat, tetap bangkit, itu, Pak, baru kemenangan terbesar Anda, Bapak Ibu sekalian. Beberapa alasan orang gagal di bisnis ini. Ini alasan-alasan orang. Apa? Saya nggak bisa jual, nggak jago jualan. Saya nggak beruntung, saya orangnya suka sial. Downline saya nggak jalan. Sibuk, saya nggak ada waktu. Nah, saya nggak bisa pergi-pergi, nggak pintar ngomong, saya cari orang, saya kurang sehat, saya nggak punya modal, kurang berpendidikan, saya nggak punya teman yang potensi, upline saya jauh, hitungan saya sulit, saya malas, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya, bahasa klasik, Pak. Kalau mau sukses, lupakan alasan. Kalau mau alasan, Pak, langsung tutup aja meeting Zoom ini, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau alasan, lupakan sukses, Pak. Kalau mau sukses, lupakan alasan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah alasan-alasan, hal-hal yang sebenarnya itu hanya dibuat-buat, Pak. Kalau Anda punya komitmen, Anda punya sikap, Anda punya impian, semuanya nih, Pak, nggak ada. Nggak akan mungkin Anda keluarkan kata-kata ini, Pak. Anda akan gimana caranya, Anda harus bisa bergerak, Bapak Ibu. Oke. Nah, 5 kendala dalam menjalankan bisnis ini yang membuat beberapa orang berhenti, Bapak Ibu. Pertama adalah zona nyaman. Yang kedua adalah pembelok fokus. Caranya salah. Kemudian ditolak berkali-kali. Kemudian komando berhenti. Ini beberapa yang membuat orang akhirnya berhenti menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita bahas sedikit, Pak. Zona nyaman. Musuh terbesar hidup yang hebat itu adalah hidup yang enak, Pak. Jadi pilihan di tangan Anda. Kalau Anda mau hidup Anda nyaman, ya Anda tidak akan punya kehidupan yang hebat. Tapi kalau Anda mau punya kehidupan yang hebat, Anda harus keluar dari zona nyaman, Pak. Saya ingat kata-kata seorang motivator mengatakan, there is no growth in comfort zone and there is no comfort in growth zone. Kalau Anda berada dalam zona nyaman, Anda tidak akan pernah bertumbuh, Pak. Tapi kalau Anda mau bertumbuh, siap-siap. Anda tidak nyaman nanti prosesnya ketika Anda melalui proses Anda bertumbuh. Jadi hidup ini pilihan, Pak. Kalau Anda mau begini-begini aja, merasa sudah nyaman, ya sudah, Pak. Untuk apa Anda dengarkan Zoom ini, Bapak Ibu ya? Mending di close aja, tidur, Pak. Tapi kalau Anda mau menjadi kehidupan yang hebat, Anda mau di IFC benar-benar punya prestasi yang besar, annual rank tahun depan kita tidak tahu di mana, ya kan? Tahun ini di start terus,
luar biasa penghargaan di atas kapal pesiar, Pak. Ribuan orang melihat Anda maju sebagai pemenang, itu luar biasa, Pak. Itu kehidupan yang hebat. Dan itu adalah orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu sekalian. Itu pilihan di tangan Bapak Ibu. Nah, supaya Anda bisa keluar dari zona nyaman, apa yang kita lakukan? Nah, kembali lagi Pak, perkuat impian Anda, kembali lagi dreams Anda apa, afirmasi, resapi gairah emosinya. Jujur Pak, saya jalankan AFC, 7 bulan saya bisa beli mobil Pak ya, Grand Livina All New kemarin, yang kembaran expander. Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya pingin sekali beli mobil itu Pak, memang itu mobil biasa aja gitu ya. Bapak Ibu punya mobil yang jauh lebih mewah, di sini yang jauh lebih mewah, bahkan mungkin jumlahnya 2-3 mobil di rumah. Tapi saya Pak, sekali lagi berawal dari orang susah, berawal dari minus, dari biasa-biasa saja. Bagi saya punya mobil itu satu impian yang besar Pak. Nah, 7 bulan saya jalankan AFC, saya bisa beli mobil itu. Yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, saya datang ke showroom Nissan, saya ambil brosurnya Pak. Kemudian setiap sholat tahajud Pak, di sepertiga malam, saya taruh brosur itu di samping sejadah saya Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Pak, 7 bulan Pak. Kalau mengandalkan kemampuan saya, mungkin tidak masuk akal Pak. Tapi ketika kita punya impian yang kuat, kita afirmasi di situ Pak. Mestakung terjadi Bapak Ibu. Semesta mendukung ya kan, kita berdoa, akhirnya Tuhan campur tangan di situ Pak, dan luar biasa Pak hasilnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus berani berafirmasi Pak. Sadari bahwa apa yang Anda kerjakan saat ini adalah untuk masa depan yang jauh lebih baik. Nah, jadi dan latih disiplin diri. Ini adalah cara-cara untuk Anda keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Hati-hati dengan pembelian dengan pembelian fokus, Bapak Ibu sekalian. Banyak tawaran yang menggiurkan, lagi letih-letih jalankan AFC ya kan, lagi susah-susahnya baru pulang ditolak orang, tiba-tiba datang kawan lama. Bro, ngapain lah ente ini? Capek-capek pagi, siang, sore, malam, yuk hasilnya gimana-gimana, aku lihat kau ini udah berbulan-bulan jalankan AFC. Setelah sini ikut-ikut aku nih. Nah, duduk diam di akunnya, lihatnya, rekening aku nambah sendiri. 1% per hari, 3% per hari. Ya kan? Bapak Ibu hati-hati Pak, pembelok fokus. Kadang sesuatu yang instan kita dapatkan, instan juga hilangnya Pak. Sesuatu yang penuh perjuangan bisa bertahan jauh lebih lama dan lebih berkah Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi syukuri Pak, kita di AFC ini real bisnis Pak. Nah, produk kita jelas, legalitasnya lengkap, berkualitas. Jadi saya pikir kita sudah di kendaraan yang tepat sekali lagi. Makanya cara supaya tidak kena pembelok fokus adalah miliki pemahaman yang dalam mengenai pelongsai ini, belajar terus, ikuti training-trainingnya, ikuti LOP ya kan. Jangan tergoda dengan tawaran yang tampaknya baik. Perhitungan dengan seksama. Bapak Ibu ya. Nah, jadi sama seperti istri Pak ya kan. Istri kita mungkin bukan yang paling cantik Pak di dunia ini. Masih banyak wanita-wanita yang cantik dan menarik di luar sana. Tapi kita sudah ambil keputusan Pak. Kita sudah memilih dia menjadi istri kita. Nah, ya kan, jangan tergoda Pak dengan tawaran yang tampaknya baik, ya kan, dengan wanita-wanita yang tampaknya jauh lebih menarik. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada pembelok fokus Pak. Kalau kita mau kehidupan yang selamat, ya kita harus fokus Bapak Ibu sekalian. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah salah cara Pak. Nah, ikuti sistem dengan benar, pelajari dan gunakan cara dengan benar. Nah, ini salah satu ilustrasi saja Bapak Ibu. Ada orang punya mesin Senso, tapi dia cara pakainya kayak gergaji Pak. Jadi percuma punya mesin yang super canggih, tapi kalau cara pakainya salah Pak, juga sia-sia Pak. Percuma kita berada di perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang, produknya punya paten dan uji klinis, marketing plan-nya terbaik, dan sudah terbukti mendapat rekor muri pemberian bonus terbesar tahun ini. Tapi kalau kita caranya salah Pak, kita nggak jadi apa-apa juga di AFC Pak. Makanya sering-sering konsultasi, sering-sering belajar, rendahkan hati. Lihat leader kita yang sudah sukses, yang sudah samurai, shogun, daimyo, belajar Pak. Gimana sih caranya? Rendahkan hati Pak. Mereka kasih masukan, kasih nasihat, ikuti Pak. Mungkin kita lebih tua dari upline kita. Kita secara pengalaman hidup lebih banyak makan asam garam. Mungkin upline kita bawahan kita. Mungkin upline kita keponakan kita, cucu kita. Tapi untuk bisnis ini kalau Anda mau sukses Pak, Anda harus rendahkan hati Bapak Ibu. Bukan rendahkan diri, harus rendahkan hati. Belajar. Bagaimanapun upline Anda, siapapun dia sudah menjadi samurai duluan, misalkan gitu Pak ya, dia sudah menjadi shogun duluan. Ya kita belajar Pak, bagaimana prosesnya. Lakukan evaluasi secara berkala. Sering-sering Pak evaluasi, datangi upline Anda, ngobrol, Pak gimana Pak, saya pengen Ronin tahun depan Pak, ya kan?
gimana yang harus saya lakukan, ini daftar nama saya, ini peta jaringan saya, siapa-siapa yang harus saya prioritaskan Pak untuk dibantu. Ngobrol Pak sama upline Anda. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini hal yang unik nih, penolakan beruntun. Kadang orang bilang satu aja kendalanya di bisnis ini, apa itu? Yaitu sering ditolak. Nah, apa yang paling orang nggak sukai, yang nggak senangi adalah takut ditolak orang gitu ya. Nah wajar Pak ya. Kalau saya sih Pak udah ya kalau ditolak orang ini memang udah makanan hari-hari Pak ya. Jadi emang udah nggak mikir lagi gitu loh. Kenapa orang takut ditolak? Karena dia mungkin terlalu berharap dengan manusia Pak. Dia berpikir ini orang sangat potensi. Kalau dia join nih, wah satu kota nih habis pasti join di bawah dia. Jadi ketika dia tidak join, kita langsung kayak kesambar petir Pak. Langsung kayak pupus harapan. Ngurung diri di kamar 10 hari 10 malam dan mau makan. Merenung, nengok jendela, kenapa hidupku sosial ini. Lebay Pak ya. Nah, jadi banyak orang seperti itu. Ditolak baru 2-3 orang. Kayaknya seluruh Pontianak ini sudah tidak ada lagi yang mau join AFC. Padahal cuma 5 Pak. Tapi ngomongnya sudah seolah-olah semuanya udah nggak mau lagi. Nah, inilah kadang sikap negatif terhadap penolakan. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu satu rahasia yang seharusnya ketika Anda makin banyak ditolak, Anda harusnya makin bangga Pak. Apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, ubah paradigma Anda terhadap penolakan. Pahami dengan benar hukum-hukum yang berlaku di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, ini fakta, Pak. Ini fakta, saya katakan. Anda boleh tanya, Bapak Ibu. Anda baca di bawah. Di Indonesia kita ada berapa Bushido sih sekarang? 11 ya, kurang lebih ya. 11 orang Bushido di Indonesia. Anda boleh tanya satu persatu. Tidak ada seorang pun yang jadi Bushido, itu ditolak 1000 kali, Pak. Mereka sebelum ditolak 1000 kali, mereka sudah Bushido duluan, gitu. Misalkan Dr. Luigi Bushido. Dr. Luigi itu bukan presentasi prospeknya sendiri 1.500 orang gitu kan, enggak apa? Enggak sampai 1000. Bayangkan kalau kita, anggaplah kita, nah ini ya, jadi seorang Bushido tidak ada yang ditolak lebih dari 1000 kali Pak. Anggaplah kita, untuk jadi Bushido, kita harus menghadapi penolakan 1000 kali, baru jadi Bushido. Padahal, tidak ada satupun Bushido yang ditolak lebih dari 1000 kali. Belum sampai 1000 yang ditolak dia udah Bushido duluan Pak. Tapi anggaplah kita ini harus ditolak 1000 kali baru jadi Bushido. Oke kita hitung Pak, nilai satu penolakan. Kalau kita jadi Bushido Pak, apa yang kita dapatkan? Reward, annual rank, sekarang kan 3,5 miliar Pak. Anggaplah jangan 3,5 miliar deh, 3 miliar ya kita hitungan lama ya. Kalau kita harus ditolak 1000 kali untuk dapatkan 3 miliar, berarti nilai satu penolakan Pak itu 3 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Pak, kalau Anda tahu setiap ditolak Anda terima 3 juta rupiah, tapi ditabung nanti tunggu Bushido baru diterima uangnya, harusnya Pak Anda terima kasih kepada orang yang nolak gitu loh. Terima kasih Bang. Loh, kenapa kok terima kasih sama aku? Karena aku nolak kau. Ya Bang, gara-gara Abang nolak saya nih Bang, saya dia dapat tabungan 3 juta di AFC. Kok bisa gitu? Gimana sistemnya ya kan? Nah, bingung dia Pak. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sikap kita Pak, justru membuat orang itu jadi penasaran gitu. Jadi ketika ditolak bukan malah makin down, bukan malah makin kita merasa jauh sukses itu, bukan merasa kita nggak layak, kita nggak bisa, tidak Pak. Makin banyak ditolak, harusnya kita berterima kasih dengan orang yang nolak, karena semakin banyak penolakan, semakin dekat kita dengan kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Nah ini cara ngitung sederhana Bapak Ibu sekalian. Oke ya, tanya deh 11 Bushido tuh, udahkah 1000 daftar namanya dia prospek semua, sampai dia jadi Bushido? Belum Pak. Nah, rata-rata baru prospek mungkin puluhan orang, ratusan orang, timnya udah besar duluan jadi Bushido gitu loh. Nggak sampai 1000 Pak, daftar nama yang digarap. Kalaupun kita harus garap 1000 daftar nama untuk jadi Bushido, maka siap-siap setiap penolakan Anda sudah mendapat tabungan 3 juta rupiah. Yang dikumpulkan ketika sampai 1000 baru Anda cairkan dalam bentuk uang 3 miliar ketika Anda naik ke panggung Bushido Pak. Oke Bapak Ibu ya, ini adalah sikap mindset hadapi penolakan dengan benar Pak. Jangan dengan cara yang salah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, nah jadi
Ini terakhir ya, komando berhenti biasanya dari orang-orang terdekat, maksud mereka baik, mungkin mereka tidak mau Anda susah, mereka ingin Anda hidupnya ya biasa-biasa aja, nggak apa-apa, kita gini-gini aja nggak apa-apa, Pak, Mama tetap I love you kok, ya kan. Nah, nggak usah lah kita sukses-sukses, kita sederhana aja nggak apa-apa, ya kan. Maksud mereka baik, Pak. Hanya saja mereka mungkin tidak mengerti apa yang sedang Anda perjuangkan, dan tanyalah bisnis ini kepada orang yang mengerti. Banyak orang terpengaruh dengan omongan orang-orang yang gagal di bisnis networking, sehingga mereka akhirnya berhenti menjalankan bisnis ini. Banyak orang yang akhirnya berhenti karena mereka terpengaruh dengan orang-orang yang gagal di undercut, orang yang melakukan undercutting, kemudian disuspend, kemudian dia menjelek-jelekan tim-timnya untuk ya udahlah jangan di AFC, percuma, aku aja udah sekian perjuanganku, dihapus juga namaku, nggak dihargai perjuanganku selama ini, padahal dia yang salah, Pak. Nah, jadi tanyalah bisnis kepada orang yang mengerti. Jangan tanya cara sukses kepada orang yang gagal, apalagi orang yang melanggar aturan-aturan, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Komando berhenti biasanya datang dari orang terdekat. Nah, ini beberapa tips ya. Jadi jujur, kemudian tunjukkan semangat, dan ajak mereka ke pertemuan. Kadang kita perlu pihak ketiga untuk kasih pengertian sama orang terdekat kita bahwa bisnis ini bagus. Nggak bisa, Pak, kita orang terdekat kita yang ngasih tahu, susah mental, Pak. Saudara Anda, pasangan Anda, paman bibi Anda, biasanya Anda perlu pihak ketiga. Untuk yang mereka bahwa bisnis ini seperti ini, baru mereka mau percaya, Pak. Kadang mereka itu mau positif, mau jalan alhamdulillah, tidak mau jalan minimal mereka mendukung perjuangan kita, pasangan kita ajak, ya kan, jujur, katakan kita punya impian untuk mereka seperti ini, mudah-mudahan Tuhan menghendaki perjuangan kita, namanya hidup harus usaha, hidup adalah perjuangan, nggak apa-apa mah, ya kan, Papa ikhlas, Papa capek juga demi kebahagiaan anak-anak, jadi begitu, Pak. Ngomong dari hati dengan pasangan Anda, karena biasanya orang terdekat yang membuat kita berhenti biasanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir sikap pada perjuangan, Bapak Ibu, ingat, Pak, ini adalah piramida kehidupan, Pak. Ini adalah fakta kenyataan di lapangan yang harus kita terima, Bapak Ibu sekalian. Bahwa pecundang jauh lebih banyak daripada pemenang. Ini fakta, Pak. Orang gagal jauh lebih banyak daripada orang yang berhasil. Sekarang tinggal kembali kepada diri Anda, Bapak Ibu. Anda mau yang mana, Pak? Anda mau jadi sebagian besar orang yang gagal, atau Anda mau jadi sebagian kecil orang-orang yang berada di puncak? Kembali kepada mindset, sikap terhadap perjuangan, Bapak Ibu. Ingat, Pak, kalau Anda ingin berada di puncak, tentu Anda harus naik ke atas. Gambarnya Anda harus naik ke atas, artinya Anda harus mendaki, Pak. Susahkah? Susah memang, Pak. Nggak ada yang mudah, Pak. Susah untuk menjadi sukses, Bapak Ibu sekalian. Tapi jauh lebih susah kalau Anda tidak sukses, Pak. Ingat, Bapak Ibu, hidup makin keras. BBM makin naik, semua barang-barang naik, Pak. Ya kan, hidup semakin sulit, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berpikirnya susah-susah terus, nggak mau berjuang, nggak mau susah, ya kita akan jauh lebih susah, Pak, kehidupan kita. Jadi ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini di pembukaan annual rank tanggal 16 November, saya ingin mengajak Anda semuanya, ayo kita rapatkan barisan, kita buka lembaran baru. Yang kemarin anggaplah yang berlalu sudah berlalu. Kita jadi diri kita yang baru, bahwa tahun depan kita siap berjuang habis-habisan. Kita berjuang mati-matian, Pak, bahwa agar tahun 2023 Anda, saya, dan kita semua yang berada di ruangan ini benar-benar maju menjadi orang-orang yang berprestasi, Pak, di AFC. Menjadi pemenang-pemenang berikutnya, Pak, di AFC. Oke, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu aja mungkin yang pengen saya sampaikan. Jadi materi malam hari ini adalah tentang sikap, Bapak Ibu sekalian, kan sudah pukul 8:30. Jadi beberapa poin tadi, sikap-sikap yang perlu kita pahami terhadap bisnis ini, terhadap diri sendiri, sikap terhadap orang lain, sikap terhadap bisnis AFC, sikap terhadap pertemuan, sikap terhadap penolakan, sikap terhadap perjuangan, dan lain sebagainya kita sudah bahas. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mencatat benar-benar bisa menjadi catatan di hati dan pikirannya juga. 5% teknis semua bisa dipelajari, tapi 95% memiliki sikap yang selalu positif untuk membangun di situ. Itu sesuatu yang harus kita pelajari, Pak. Harus kita benar-benar lakukan, kita gali dalam diri kita hari demi hari, kita pertajam hari demi hari.
Karena di sini Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu masalah tantangan apa yang akan ada di depan mata, tapi selama Anda pegang dreams Anda punya sikap yang benar, maka semua masalah itu tidak ada artinya sama sekali, Pak. Tidak akan pernah menjatuhkan Anda, tidak akan pernah menggoyahkan Anda, selama Anda memegang teguh impian Anda, sikap yang benar, maka saya yakin, Pak, kita semua pasti bisa sampai di puncak kejayaan di AFC. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing singkat malam hari ini bisa menjadi satu motivasi untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Angga. Salam Oke, sukses, Pak. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.